mulaiman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kamu terhadap sumpah yang Anda yakini dan Anda rencanakan. Nah, kalau munaqadah ada, kalau tidak dilaksanakan kafarahnya, Allah akan mengambil dan menyiksa. Apalagi al-yamin al-humus, sumpah yang berdasarkan kedustaan dan pemalsuan, itu lebih dahsyat siksanya dan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang harus diketahui oleh umat Islam, ya. Karena kalau sudah umat Islam itu disumpah, sumpahnya mesti dengan kata-kata wallahi. Dan itu kadang-kadang masih ditambahi dengan di atasnya dengan Al-Quran. Sebenarnya tidak harus dengan itu, dengan kata wallahi sudah cukup menjadi sebuah sumpah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya di saat ada sumpah dengan seperti itu, yang dengan berdasarkan sebuah keyakinan, itu sebenarnya menjadi bentengnya orang tersebut supaya tidak melaksanakan sesuatu itu merugikan dirinya. Contoh, sumpah untuk tidak korupsi, sumpah jabatan untuk tidak korupsi, itu harapannya sumpah itu menjadi benteng hatinya. Dia selalu hati-hati terhadap barang-barang yang sangat membahayakan pada dirinya di akhirat. Barang-barang yang membahayakan pada dirinya di akhirat. Sa'id bin Amir itu seorang pemimpin di Himsa pada zaman Umar bin Khattab. Beliau ini tidak pernah terpisah dengan rakyatnya dan masyarakatnya. Sampai kadang-kadang rumahnya itu tidak ngebul. Ngebul berarti tidak ada masak. Dan setiap saat melihat kondisi masyarakat, itu aja masih diprotes, dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena di saat beliau jadi pemimpin di Himsa ini, beliau di bawah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang pertama dilaporkan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, pemimpin kami ini kadang-kadang dia keluar agak siang untuk melihat kondisi masyarakat. Yang kedua, beliau ini tidak pernah menerima tamu di malam hari. Yang ketiga, beliau ini setiap bulan ada waktu yang tidak keluar sekali. Jadi 3 hal dilaporkan kepada beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab datang ke Himsa, dikumpulkan masyarakat, dan pemimpin ini ditaruh di depan masyarakat. Sa'id bin Amir ditaruh di depannya. Apa yang kamu keluhkan dan apa yang kamu keluhkan, kamu laporkan kepada kami tentang pemimpin kamu ini, Sa'id bin Amir. Kemudian dilaporkan itu, beliau kalau keluar ke masyarakat di pagi hari ini agak sedikit siang. Ditanyakan oleh Sa'id bin Amir, ya Sa'id bin Amir, apa yang bisa kamu jawab laporan dari masyarakat seperti itu? Ya Amirul Mukminin, saya tidak punya pembantu, maka saya harus bertanggung jawab kepada keluarga saya harus membuatkan mereka adonan roti. Setelah roti kami adon
adoni, kemudian saya menunggu sampai adonan roti itu mengembang. Setelah mengembang baru saya buat roti. Setelah jadi baru saya hidangkan kepada keluarga saya. Kemudian saya keluar melihat kondisi masyarakat. Maka saya harus keluar agak sedikit siang. Diterima oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, dilaporkan bahwa pemimpin kami ini tidak pernah menerima tamu di malam hari gitu. Jadi tidak pernah menerima tamu di malam hari. Kemudian Umar bin Khattab meminta untuk dijawab di depan mereka. Ya Amirul Mukminin, saya habiskan siang hari sepenuhnya untuk masyarakat. Malam hari saya habiskan khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari sudah habis untuk pengabdiannya kepada masyarakat, malam hari khusus pengabdian kepada Allah. Terus yang ketiga disampaikan, kenapa kamu punya hari cuti sehari dalam setiap bulan? Kemudian beliau menjawab, ya Amirul Mukminin, saya tidak punya pakaian kecuali yang saya pakai. Jadi pakaiannya hanya satu, padahal pakaian saya banyak. Pakaiannya satu. Maka saya cuci dan saya kemudian menunggu sampai kering. Maka saya tidak keluar. Kayak gitu itu dilaporkan, bayangkan. Dilaporkan dan kemudian Umar bin Khattab memaklumi karena memang itu wajar. Maka suatu ketika kemudian Sa'id bin Amir mengutus untuk datang kepada Amirul Mukminin, rakyatnya membawa catatan nama-nama orang yang miskin yang dimintakan kepada Amirul Mukminin diberikan bantuan. Sampai di sana, kemudian orang yang diutus itu menanyakan, "Man Sa'id bin Amir?" Siapa itu Sa'id bin Amir kok masuk dalam data orang yang fakir miskin di Himsa? Orang tadi menjawab, Amiruna, itu adalah pemimpin kami, katanya. Amiruka fakir, katanya. Apakah pemimpin kamu itu fakir, katanya? Iya, karena suatu ketika rumahnya tidak ada kebul yang keluar, berarti tidak masak. Pemimpin itu, pemimpin negara. Kemudian Amirul Mukminin kemudian mengirimkan khusus untuk Sa'id bin Amir ini, gajinya dikirimkan dan beberapa dirham itu dikirimkan untuk Sa'id bin Amir. Sampai di Himsa, seorang yang diutus itu kemudian menyampaikan kepada Sa'id bin Amir. Disampaikan dari Amirul Mukminin, setelah diterima dan dibuka ternyata barang yang berharga, dirham dan dinar. Maka kemudian Sa'id bin Amir berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mungkin ucapannya alhamdulillah. Bedanya di situ. Kalau Sa'id bin Amir ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya dengar. Madza hadath? Apa yang terjadi? Apakah Amirul meninggal? Tidak. Kemudian apa yang terjadi? Dakhalat dunya litufsida akhirati, katanya. Dunia telah masuk dalam diriku untuk merusak akhiratku. Itu Sa'id bin Amir. Jadi hati-hati banget menjadi seorang pemimpin, apalagi sampai disumpah. Akhirnya istrinya, apakah saya bisa membantu? Gitu. Jadi apakah saya bisa membantu? Istrinya bukan, ya sudah nggak apa-apa, nggak begitu.
apakah saya bisa membantu? Membantu gajinya itu untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi kiriman yang dari Amirul Mukminin sampai kepada Sa'id bin Amir tadi kemudian dibagikan kepada masyarakat yang fakir dan miskin. Itu luar biasa kehati-hatiannya dalam mengatur sebuah kehidupan masyarakat. Itulah mestinya kalau kita suatu ketika mendapatkan amanat dan jabatan yang diberikan kepada kita, kita memang harus hati-hati karena ada konsekuensi yang sangat berat. Apalagi sampai dia harus disumpah. Itu luar biasa. Sampai kemudian mengatakan dakhalat dunya litufsida akhirati. Dunia telah masuk ke dalam dadaku, hatiku untuk menghancurkan akhiratku. Sekarang mencari gitu nggak ada, susah. Ya, susah. Gajinya nggak naik aja protes. Ya, protes. Karena memang kalau kita tidak ikhlas lillah untuk berbakti kepada Allah dalam mengatur ini, ya sudah, nggak ada yang namanya perjuangan untuk mengentaskan masyarakat. Susah. Maka inilah kisah yang luar biasa dari seorang pemimpin yang namanya Sa'id bin Amir, yang saat itu beliau memimpin di negeri Himsa sekitar daerah Suriah. Dan kepemimpinan Umar bin Khattab dipusatkan di Madinah saat itu. Kehati-hatiannya, maka kita yang mendapatkan amanah harus hati-hati, jangan sampai melanggar amanah. Kalau kita punya hak untuk diambil, ambil hak kita, karena gaji itu hak kita. Tetapi kita harus lebih hati-hati dalam urusan yang lain supaya kita tidak terjerat, apalagi kalau kita di saat menjabat itu kemudian disertai dengan sumpah dengan nama Allah. Jadi boleh dengan wallahi, dengan billahi, atau dengan tawahi. Itu benteng yang akan melindungi kita supaya kita tidak ceroboh. Nah, yang lebih hati lagi, jangan sampai kita bersumpah dengan landasan dusta dan kebohongan. Monggo silahkan. Nggih, monggo silahkan. Kalau itu sebuah tradisi, adalah tradisi yang baik. Tapi kalau itu tuntunan, itu sebenarnya malah ada. Kalau seandainya disumpah untuk tidak melanggar, itu malah sebenarnya malah harus diberikan, karena memang itu sebuah amanah yang harus dijaga. Jadi wallahi saya tidak akan korupsi, itu mestinya menjadi benteng dia. Di benteng dia mestinya. Tapi kalau dia kemudian setelah disumpah dia melanggar, itu harus ada konsekuensi dunia akhirat. Tuntunan syariatnya di dalam kehidupan umat Islam, syariat Islam ini, kalau dia seorang muslim boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Ya, boleh-boleh saja dan sah-sah saja dikasih sebuah bai'ah yang seperti itu, supaya dia hati-hati dalam menjalankan tugasnya
tugas. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin petugas-petugas itu dalam sebuah prosesnya itu memang tidak ada sebuah kewajiban, tapi di saat itu dilaksanakan tidak melanggar dan sah dan boleh gitu. Jadi seumpama sumpah yang harus dijalankan di saat dia menikah dengan seseorang, bersumpah tidak akan mengkhianati amanah dan harus menjalankan, dan saya bersumpah untuk menjalankan amanah dan memberikan nafkah, itu boleh ya, supaya ini menjadi benteng dia, tidak sembrono, enggak sembrono. Itu pentingnya di situ sebenarnya. Tapi kalau dia seorang muslim baik, tanpa sumpah pun tidak sembrono gitu ya. Luar biasa subhanallah. Maka kita ini sebenarnya dipandu dengan nilai-nilai yang sangat bermartabat kalau kita mau melaksanakan dan menjalankan. Terima kasih. Ya, kalau kemudian semua bisa konsekuensi dengan sumpahnya, aman Indonesia. Masya Allah. Itu menjadi tradisi, cuman itu tradisi yang dibolehkan dan baik gitu ya. Tapi kalau melanggar ya rasakan sendiri di dunia dan di akhirat. Ya, begitu nggih. Nggih. Kalau ada yang mau nambah lagi monggo silakan. Nambah informasi, nambah penjelasan. Nggih, Pak, monggo, Pak. Yang diberikan makan kepada orang miskin itu bukan hasil korupsi, Pak. Hasil korupsi itu tidak boleh, itu haram. Harus gajinya dia yang murni. Sisa hasil korupsinya itu haram. Sisa atau tidak sisa, apalagi sisanya yang dimakan pun menjadi haram. Ya walaupun lah dia sudah bertaubat, tapi sisa-sisanya harus dikembalikan ke negara biar bersih. Iya. Nah, yang untuk kafarahnya jangan uang haram, uang yang bersih, ya uang gajinya dia yang bersih, bukan yang untuk kafarah uang korupsi, nggak boleh. Ya, gitu nggih Pak. Monggo nanti yang menjadi petugas mudah-mudahan bisa menjaga amanah ini dengan baik. Hati-hati, yang namanya uang korupsi itu tidak boleh dan itu uang haram. Maka kalau nanti terjadi keributan dalam rumah tangga harus introspeksi diri. Ini kok jadi ribut terus, nggak tenang, rumah tanggaku malah kayak neraka, rasanya panas terus nih. Introspeksi, janjane yang tak kasihkan uang apa ini. Kalau uangnya halal mestinya tambah dingin, tambah damai. Tapi kalau uangnya uang haram, ya tambah panas. Makin diberikan makin banyak, ternyata makin panas. Nah itu harus introspeksi. Ya, makasih. Ini kajian kita untuk kebaikan kita bersama dan tidak ada tendensi untuk menjelekkan. Tapi ini ilmu, murni ilmu.
supaya kita lebih hati-hati ya. Karena urusannya urusan dunia dan akhirat. Kalau dunia paling akhir berakhir dengan mati ya. Tapi kalau sudah akhirat tidak ada mati, sifatnya adalah abadi dan kekal. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih hati-hati menjalani tugas dan amanah di dunia. Tidak ceroboh dan kita tetap waspada dengan seluruh amanah yang diberikan kepada kita, terutama tugas-tugas yang disertai dengan sumpah. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan istiqomah dalam beramal dan amal soleh. Jazakumullah khairan katsir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.